Shalom, success people. Fresh anointing people say, I grow, I go, I glorify. Apa kabar semuanya? Sesuatu yang dahsyat dan luar biasa sedang terjadi dalam hidup saya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Buat pagi yang luar biasa ini Tuhan, kami bersyukur Bapa buat setiap apa yang Kau beri dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Kau bangun kami dengan tubuh yang sehat dan kuat, tidak kurang suatu apapun. Ini semua adalah berkat yang luar biasa yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Anugerah yang luar biasa yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau siap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan kami habiskan ibadah raya yang dahsyat dan luar biasa ini BFH Cirebon Tuhan. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Mari semua yang ada di rumah sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk memuji-Mu. Mari sama-sama katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Karena Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin Tuhan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Karena Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Amin Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Karena Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin Tuhan. Kita lebih dari pemenang Bapa. Oh Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat pujian ini dari awal, katakan lebih dari pemenang, lebih dari
Tuhan pagi ini. Kami mau siapkan hati kami Bapa. Kami mau siapkan bejana hati kami Tuhan, untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Karena kami yakin dan percaya setiap kebenaran yang disampaikan itu memerdekakan jiwa kita Tuhan. Untuk kita semakin serupa dengan gambaran-Mu Bapa, dan membawa kami kepada kesempurnaan-Mu Tuhan. Ajari kami untuk kami mengerti setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ajari kami mengerti setiap rencana-Mu, mengerti setiap rancangan-Mu dalam hidup kami, dan membawa kami kepada jalan-Mu Tuhan, kepada kesempurnaan-Mu Bapa. Ajari kami untuk kami tidak serupa dengan dunia ini Tuhan, tapi bawa kami supaya kami menjadi sempurna dan serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Katakan,
Kami tidak takut dengan apa yang terjadi sekarang Tuhan. Tapi biarlah terus bawa kami untuk kami terus takut akan Engkau Bapa. Oh Rabasyandarada kaya ralabasyikya ralabasyandarada ya ralabaralabara. Oh Rabasyandarada baralabaralabaralabaralabaralabar. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu
Tuhan Yesus, Engkau segalanya bagi kami. Amin. Pagi ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami percaya kami punya Tuhan Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami dan Allah yang maha hadir. Kami percaya pagi ini Kau hadir di tempat ini dan di rumah-rumah jemaat-Mu. Amin. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Ajari kami jalan-jalan-Mu supaya kami terus berjalan di jalan-Mu. Ada dalam rencana-Mu, ada dalam kehendak-Mu. Mari Bapa, kami butuh lawatan-Mu, kami butuh jamahan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, buka hati saudara. Siapkan hatimu baik-baik, pikiran dan perasaan disiapkan semuanya untuk kita mendengar suara Tuhan pagi ini. Kami minta rema yang baru, firman yang sedang keluar dari mulut Allah. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, saudara-saudaraku yang ada di rumah-rumah. Tuhan terus membuka pikiran kami. Amin. Agar kami mengerti kitab suci. Kitab suci adalah kebenaran, dan kebenaran pasti memerdekakan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kuramasyana kana lama-lama. Oh Success people, I grow, I glorify. Puji nama Tuhan. Baik, kembali kita berjumpa di dalam kasih Tuhan, walaupun melalui live streaming ya. Tapi saya percaya saudaraku, kali ini agak jelas. Ya mungkin gambar dan suara juga makin jelas. Nanti minggu depan akan lebih jelas lagi. Tapi nanti minggu-minggu ke depan lebih jelas lagi karena kita pasti Tuhan izinkan berkumpul lagi di tempat ini. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Ya, pagi ini saya ingin men-sharekan firman Tuhan. Saya beberapa hari ini merenung saudaraku ya. Hari Senin, Selasa, Rabu saya ikut kuliah online. Nah, di tengah-tengah kuliah saya ada mengajukan satu pertanyaan kepada rektor kami karena dia yang jadi dosen pengajar waktu itu. Kemudian dia menjawab dan ada satu hal yang saya ingat, dia kasih ilustrasi begini. Kalau seandainya, pertama dia bilang itu, terus kemudian dia bilang, ini pasti beneran, dia bilang, ini beneran, pasti terjadi, dia bilang, amin, saya bilang amin. Pak Gubernur Jawa Barat memberi mobil yang termewah buat Pak Fredson, dia bilang, mobil Alphard lah, kira-kira begitu ya, yang terbaik. Kira-kira respon Bapak seperti apa? Reaksi Bapak seperti apa? Apakah itu mobil nanti Bapak pakai ke hutan-hutan, ke tempat sembarangan? Enggak dong Pak, itu pasti dirawat. Nah, terus dia bilang, kira-kira Tuhan Yesus lebih dari itu memberi kepada Bapa, dia memberikan nyawanya, dia memberikan yang terbaik. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pagi ini saya terus merenung tentang kasih dan kebaikan Tuhan, supaya kita tidak salah memahami dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kita tidak salah memahami Tuhan, kita mencurigai Tuhan, kita berkata waduh ini kok jadi seperti ini, Tuhan lagi murka, Tuhan lagi marah. Kita bisa melihat kasih di balik semua itu, melihat cintanya Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pagi ini
saya ingin men-sharekan tentang kalau kasih Tuhan itu kita nggak usah ragukan deh. Pasti itu dahsyat. Nah sekarang kita mau belajar mengasihi Tuhan atau mencintai Tuhan. Mungkin ada sebagian orang berpendapat itu hak mereka. Kita menghargai, kita menghormati pandangan-pandangan teologi tertentu. Tapi khusus di tempat ini, Bapak Ibu saudara dengarkan ini, saya mau sharing ini bahwa kita harus mengasihi Tuhan. Amin. Kita harus mencintai Tuhan. Ada orang kita nggak bisa mengasihi Tuhan. Kita juga diselamatkan bukan perbuatan baik. Nggak usah berbuat baik. Kita sudah diselamatkan. Nah ini yang kembali ke ilustrasi tadi. Saya nggak bisa begitu, Bapak Ibu saudara. Saya tahu bukan karena perbuatan baik saya diselamatkan. Semua karena kasih karunia. Tapi respon kepada kasih karunia itu. Amin. Bagaimana Tuhan Yesus ekstrim banget menyelamatkan saya. Saya juga harus ekstrim hidup bagi Dia. Amin. Nah untuk itu saya pengen men-sharekan ini bukan men-sharing ayo supaya kita mencari keselamatan. Tidak. Keselamatan Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau tidak ada kematian Kristus di kayu salib, tidak ada keselamatan. Tapi saya mau sharing ini tentang bahwa saudara dan saya harus mengasihi Tuhan, harus mencintai Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. Apalagi di masa-masa seperti ini. Ya. Nah, saya pengen men-sharekan ini, Bapak. Coba kita lihat dulu ayatnya karena ini Matius 22 ayat 36. Matius 22 ayat 36. Ini perintah Tuhan, ini hukum yang pertama dan terutama. Ini gak bisa dibantah, saudara. Jangan bilang, wah gak bisa saudara kita mengasihi Tuhan. Nanti kita akan lihat ayat-ayat seterusnya. Saya mau sharing ini supaya di masa-masa seperti ini kita mau bangkitkan gairah kita, Amin. cinta kita kepada Tuhan. Nah kita lihat ya, Alkitab bilang begini, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ayat 37 sama-sama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini perintah. Ya. Ini perintah Tuhan, Bapak Ibu saudaraku. Ya, walaupun kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia, tapi perintah ini tidak hilang. Ya. Bahwa saudara dan saya mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih sungguh lagi. Jangan bilang kita nggak bisa mencintai Tuhan, yang mencintai kita itu Tuhan. Iya betul, itu jangan diragukan. Tapi dari pihak kita, bagaimana respon kita? Amin. Ini yang saya mau sharekan. Nanti kita akan terus pelan-pelan saudara ikuti ya. Kali ini agak panjang, apa-apa. Saya percaya Tuhan berkati kita dengan kuota. Ya, baik. Coba kita lihat sebentar 1 Korintus 16 ayat 22. 1 Korintus 16 ayat 22. Ayo kita baca sama-sama 3, 2, 1 ya. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Ini ungkapan Paulus saudara kepada jemaat di Korintus. Ini di perjanjian baru. Jadi ada perintah, Amin. ada himbauan juga. Nah berarti Bapak Ibu saudaraku, mari saya pengen saudaraku, hampir 2 bulan kita tidak bisa ketemu di gereja beribadah bersama-sama. Saya banyak mengevaluasi diri. Ya. Bukan hanya sekedar mempersiapkan khotbah, mendoakan jemaat, tapi lebih dari itu saya mengevaluasi diri. Amin. Saya melihat lagi keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Apakah saya hanya isi dengan kegiatan-kegiatan gereja? Sekarang hampir tidak ada kegiatan, paling kegiatannya live streaming. Terus apa yang saya harus lakukan? Nah, saya ingin mengajak saudara dan saya mulai hari ini. Ya, kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Nah, ini adalah sebuah proses yang kita harus lakukan bertahap, saudara. Bertahap pelan-pelan. Dimulai dari kecil-kecil kita merenungkan bagaimana Tuhan itu baik, dan kita juga harus mulai belajar. Contoh, saudara. Beberapa minggu ini saya tiap kali makan, saya lihat makanan, saya berdoa terima kasih banyak Tuhan buat makanan ini, makanan yang enak, masakan istri saya. Engkau masih pelihara kami, masih memberi kami makan. Terima kasih buat makanan ini. Saya tahu Tuhan, Kau memelihara saya seperti ini, supaya aku juga melalui makanan ini aku sehat kuat, dan melalui sehat kuat aku harus memuliakan Tuhan. Amin. Aku mempersembahkan hidup yang terbaik bagi Tuhan lewat makanan ini. Saya berdoa begitu. Nah, saya ingin mengajak, jadi kita mulai sekarang nih ya. Mumpung kita banyak di rumah, banyak mengevaluasi diri. Mari dari titik 0 ini nih, kita mau bertahap, mau mencintai Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi.
lagi sampai mencapai target ya 100%. Waduh Pak, sombong banget. Ini bukan bicara sombong, ini bicara Roh Kudus yang dimateraikan itu dia berfungsi, dia berkuasa atas kita. Nah, kuasa itu mau diapain? Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Menjadi saksi. Amin. Menjadi saksi artinya hidup kita itu hidup yang mencintai Tuhan. Orang yang melihat, orang yang mencintai Tuhan itu kelihatan dari perbuatannya. Nah, untuk kita mau belajar mengasihi Tuhan, kita harus melepaskan, menanggalkan semua yang tidak berkenan kepada Tuhan dan menjadikan Dia saja segalanya dalam hidup kita. Mulai ditanggalkan, mulai dilepaskan ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan Yesus sudah menyerahkan semuanya, bahkan nyawanya untuk membela demi keselamatan kita. Dia kasih yang terbaik. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, suatu saat kita akan menyesal. Karena kita nanti akan ketemu Tuhan. Pada waktu kita mati, kita akan ketemu Tuhan. Jadi mulai sekarang jangan sembarangan hidup. Betul, kita dimerdekakan. Artinya kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, tapi kita harus hidup di dalam kasih karunia itu. Amin. Tidak boleh hidup sembarangan. Kalau kita dengar, coba kita lihat Roma 8 ayat 1. Nah, ini sering nih. Roma 8 ayat 1. Jangan kebablasan di sini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Waduh, enak sekali, tidak ada penghukuman Pak, luar biasa. Ingat, mereka yang ada dalam Yesus. Artinya apa sih ini? Orang yang mau hidup dalam Roh. Ya. Tidak ada penghakiman bagi orang yang mau hidup di dalam Roh. Ya. Jangan cuma ngaku-ngaku kita ini makhluk Roh, Kristus dalam kita. Terus perbuatan kita bagaimana? Sebab kalau kita berkata kita makhluk Roh, kita ini dipenuhi Roh Kudus, itu kan sama dengan kita juga mencintai Tuhan. Tapi mencintai Tuhan itu bukan di mulut, tindakan, perbuatan. Amin. Jangan anggap mudah. Jangan anggap gampang. Kita harus serius Bapak Ibu. Ya. Menyikapi pandemi COVID-19 ini kita harus serius. Ada rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan. Pasti Tuhan punya planning buat anak-anaknya, buat umat tebusannya, buat orang pilihannya. Pasti Tuhan punya rencana. Nah, kita meresponinya bagaimana? Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, kita sudah tidak sembarangan lagi. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan bertindak seperti ini. Kita tidak akan memilih ini. Kita tidak sembarang membeli ini. Nah, ini di sini saya banyak salah. Makanya saya mau sharekan pagi ini. Saya banyak salah Bapak Ibu. Makanya sekarang saya mengevaluasi diri supaya tindakan saya, perbuatan saya adalah ekspresi bahwa saya mengasihi Tuhan. Amin. Nah, di dalam jiwa kita ini kan banyak keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan sudah terbiasa itu kita umbar keinginan-keinginan, bahkan pengen meraih sesuatu, pengen ini, pengen itu, tanpa kita perkarakan dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh tanpa kita sadar kita sering berkhianat kepada Tuhan. Ya. Nah ini, makanya pagi ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak, wah ini khotbahnya kejam nih, khotbahnya mengancam nih. Enggak, nanti Saudara akan lihat. Ini kehidupan yang kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, yang saya mau sharekan buat kita. Nah, bahayanya kita sering tanpa sadar kan sudah merasa mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Ya, terus kita datang ke gereja kan, beribadah. Bagus, mungkin ini Pak ekspresi saya mengasihi Tuhan. Kita nyanyi Saudara ya. Kita nyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Terus diulang-ulang itu lagu sampai pada satu frekuensi tertentu kita menangis, kita hancur hati. Ya kita anggap itu udah mengasihi Tuhan. Saya sudah mencintai Tuhan. Nah itu bahaya. Mencintai Tuhan itu tindakan konkret kita, perbuatan konkret kita. Amin. Di situ kita akan menunjukkan bahwa kita ini orang yang mencintai Tuhan. Nah saya mengajak, mulai sekarang Bapak Ibu, saya ingin mengajak, mari kita mencintai Tuhan.
mulai bertobat dibangun dari sana. 70-80 tahun usia kita. Kita harus mencapai target. Target apa, Pak? Menjadi kekasih Tuhan. Amin. Oh, saya sekarang sudah menjadi kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan bagaimana? Jangan ngaku-ngaku. Kita harus mengevaluasi diri, kemudian sekarang mulai. Nanti kelihatan tertib hidupmu, kelihatan dalam rumah tangga, dalam apa. Kita pasti harum. Bisa dinikmati, buah-buah itu bisa dinikmati. Di rumah, ayo saya mengajak bapak-bapak, ya, ibu-ibu, anak-anak, ayo kita berlomba mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, memang beda orang kalau udah terbiasa nyanyi dengan tulus juga, punya hubungan baik dengan Tuhan, dia sudah matikan dagingnya, segala keinginan-keinginan dagingnya yang pernah dimatikan. Begitu dia menyanyi, menyembah, itu beda dengan orang yang biasa-biasa, beda. Nah, makanya di tempat ini Bapak Ibu Saudara, tim PW apa semua kita didik. Bukan hanya dididik pintar main musik, pintar menyanyi, tidak, dari karakternya, dari kehidupannya. Amin. Ini supaya Bapak Ibu Saudaraku, kita benar-benar bisa meresponi anugerah itu, bisa meresponi kasih karunia itu dengan benar. Sehingga Tuhan tidak bertepuk sebelah tangan, tapi sama-sama ketemu. Ada cinta dari gerejanya, dari surga juga ada cinta. Ketemulah di situ. Jadi bukan hanya Tuhan mengasihi kita, terus kita bagaimana dong? Respon kita apa? Nih, tindakan kita apa? Tenang, nanti kalau susah Tuhan memberkati kita, itu so pasti. Nggak usah diomongin yang begitu, kayak anak kecil aja. Ada yang penting kita mau didewasakan menjadi mempelai. Amin. Ayo, kita harus berjuang di sini Bapak Ibu Saudaraku. Tentu kan kita tidak mau punya pasangan atau punya pacar, anak muda punya pacar yang berkata I love you hanya ketemu malam minggu saja, hanya ketemu sesekali, kemudian dia berkata itu, tapi hatinya, tindakannya tidak menunjukkan bahwa dia I love you. Nah, sama kita kan berkata I love you kepada Tuhan hanya di gereja. Aku mengasihi Tuhan mencintai saya, ini periksa loh, saya periksa diri saya. Waduh, kacau balau. Nah, makanya dengan saya bilang bagi saya ini luar biasa, Tuhan mengasihi saya. Amin. Tuhan menyelamatkan saya, Tuhan menuntun saya supaya kembali kepada kasih mula-mula. Mumpung masih punya kesempatan, Fredson, ada suara, mumpung masih ada kesempatan, hambaku Fredson, cepat belokkan hatimu. Saya mengajak, mari kita belokkan hati kita. Kita arahkan hati kita hanya mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab kalau kita salah mengarahkan hati kita mencintai sesuatu yang salah, bahaya. Coba lihat, iseng-iseng aku ini, nanti salah, objek kita jadi salah, rusak di situ. Saya terus sekarang berjuang mengarahkan cintaku hanya kepada Yesus. Amin. Kasihku hanya kepada Tuhan Yesus, karena aku mengasihi Yesus. Semua itu terimpartasi. Waduh Pak, capek dong hidup begitu. Waduh, sombong banget nih Pak Fredson mau berjuang untuk Yesus. Yesus sudah berjuang untuk saya mati-matian. Saya juga harus siap mati. Mati kesombongan saya, mati kedagingan saya, mati ambisi-ambisi saya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Masa sih Pak? Banyak dalam saya nggak tahu saudara. Mungkin saudara bagus, puji Tuhan. Saya jelek. Saya harus matikan, harus robek-robek daging saya, nafsu saya harus dimatikan. Nafsu yang tidak diinginkan oleh Tuhan, yang kadang tanpa sadar itu diumbar. Dan mulai sekarang saya mulai bertanya, apa yang kau mau Tuhan, apa yang kau suka Tuhan dari saya. Saya mau belajar Bapak Ibu. Saya lagi rundingan dengan istri saya. Pokoknya apa yang Tuhan mau, Tuhan suruh kita lakukan. Mau belajar sekarang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti Abraham, dia waduh. Itu iman tuh begitu. Dia mengasihi Tuhan, dia menghormati Tuhan. Disuruh keluar, dia keluar. Lebih ekstrim lagi Tuhan kita Yesus Kristus mengasihi Bapaknya. Sampai mati di kayu salib. Itu juga dia mengasihi Bapaknya. Hormat, tunduk sama Bapaknya. Karena memang mau Bapak begitu. Nah sekarang kita apa?
Saya mau mengajak kita semua, jemaat BFA Cirebon yang ada di Tegal juga, Pak Wagi Madani Busana, dan ada beberapa jemaat yang masih setia. Jadi saya ingin mengajak, mari kita mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Tidak akan rugi. Tidak akan rugi. Mungkin saudara merasa saya sudah mencintai Tuhan, Pak. Saya setia perpuluhan, Pak. Saya setia persembahan, Pak. Saya kalau gereja sudah bisa, saya akan melayani Tuhan lebih banyak waktu di gereja. Bukan begitu saja. Dari dulu saya lihat tuh, termasuk saya tuh banyak sibuk begitu. Bukan itu yang Tuhan mau. Mari kita mulai membenahi, dimulai dari batinnya kita. Mulai pikiran kita ditertibkan, saudara. Serupa dulu dengan pikiran Kristus. Nanti dari situ akan terarah hidup kita. Saudaraku, kalau kita dicintai orang, kita merasa kan? Kita merasa kalau ini cinta sama kita. Saya merasa anak-anak saya cinta saya, istri saya cinta saya merasa. Maka saya mencintai mereka. Tuhan juga merasa kalau kita cinta dia. Tuhan merasa. Jangan dipikir Tuhan itu hanya sebuah apa ya gitu dongeng ini. Dia Allah yang hidup. Amin. Roh Kudus juga punya perasaan. Jangan sampai Tuhan berkata, mulutmu mencintai aku, tapi tindakanmu, perbuatanmu bertentangan dengan kehendakku. Ini yang tidak boleh. Saya mau mengajak kita semua menjadi kekasih Tuhan. Sekali lagi, Bapak Ibu yang ada di rumah maupun di sini, saya ingin mengajak kita semua menjadi kekasih Tuhan. Amin. Betapa mulianya pekerjaan ini, saudaraku. Saya mau berkata, apapun yang terjadi hari-hari ini, jangan meninggalkan Tuhan. Jangan padamkan roh. Situasi, suasana boleh tidak baik hari-hari ini, tapi Tuhan tetap baik. Amin. Kobarkan gairah kita, kobarkan rasa cinta kita kepada Tuhan. Roh Kudus akan memberikan terus itu. Jangan bilang belum ada gerakan, Pak. Kita yang menggerakkan hati kita. Amin. Kalau saudara sungguh mengerti kebenaran ini, sungguh-sungguh menangkap kebenaran ini, wah luar biasa. Dan kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saya mau katakan pagi ini, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang beruntung. Jangan sombong. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia, tidak ada sesuatu yang lebih agung selain kita menjadi kekasih Tuhan. Ayo, berlomba-lomba yuk. Kan kita udah ditebus oleh darah Yesus, Pak. Kita sudah menjadi kekasih Tuhan. Ditebus, oke. Tapi respon kita sekarang apa? Ayo bangkit. Amin. Jangan mau stuck di situ. Ayo bangkit. Tuhan pengen melihat hati kita kok. Yang kita mau gerakkan kemana? Kita bukan robot yang diremote dari surga. Tuhan beri kita kendali. Dia pengen lihat nih bagaimana nih. Ada pilihan, ada dua pilihan. Mau pilih menyenangkan Tuhan atau menyenangkan iblis, menyenangkan dunia. Kita yang milih. Dan saya yang berkata ini tidak ada maksud apa-apa, saudara. Tidak ada motif apa-apa saya mengatakan ini. Saya hanya mau supaya jangan kita berkhianat kepada Tuhan. Jangan kita berselingkuh dengan dunia ini. Allah kita Allah yang cemburu. Mari di masa-masa yang sulit sekarang ini, semua serba tutup. Mau tutup apa tutup, ekonomi sudah mulai lumpuh. Kalau bukan ini sekarang yang kita mau bangun. Membangun hubungan lebih baik lagi dengan Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi. Hidup benar. Mau belajar. Hidup tak bercacat, tak bercela di hadapan Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, orang yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh adalah orang yang hidupnya sangat diberkati. Amin. Saya tidak bisa tolong saudara. Saya cuma mau kasih tahu, mari kita mencintai Tuhan. Tidak perlu saya mendoakan saudara. Tidak perlu saudara datang kemana-mana cari hamba Tuhan untuk doakan. Tuhan yang punya langit dan bumi langsung akan memberkati kita. Amin. Dia akan menolong kita. Yes. Yang penting kita kelihatan orang yang sungguh-sungguh mau mencintai Tuhan. Amin. Apa susahnya, apa ruginya Bapak Ibu Saudaraku? Banyak waktu sekarang. Saya sehari bisa 15 pasal, 10-15 pasal yang baca Alkitab. Lumayan berjam-jam dulu di kaki Tuhan, baru olahraga, baru mengerjakan tugas-tugas saya tesis. Ada waktu kadang kunjungan. Hari apa kemarin saya dan istri kunjungan ke Jatiwangi, ke Cilili. Nanti lihat Siko nih mau PSBB juga. Kalau ini saya tetap kunjungan, tapi ada syarat yang saya kasih tahu. Tidak boleh salaman, jaga jarak,
Saya hanya nyembah, bawa gitar dan istri, nyanyi nyembah, mendoakan. Ada perjamuan di situ, kita perjamuan dan memberi renungan singkat. Saya pulang. Itu hari-hari ini yang saya lakukan. Saya datang dan saya bilang, jangan salaman dan jangan siapkan apa-apa dan jangan memberi apa-apa. Itu. Saya hanya mau menjalankan tugas saya sebagai hambanya Dia, sebagai wujud cintaku kepada Tuhan. Nah, untuk itu saudaraku, saya ingin mengajak kalau orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ya. Di Roma 8 ayat 28, mari kita lihat. Ini sering kali kita udah hafal semua. Demikian sekarang Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Ada hal-hal yang ini bagi kita yang mengasihi Tuhan, COVID ini bukan musibah. Kita lebih takut virus. Kita bukan takut, kita waspada. Harus waspada. Tapi sebenarnya yang kita takut untuk virus-virus dosa di dalam diri kita ini. Ya. Pak, dosa sudah diselesaikan di kasih sayang. Iya, tabiatnya, sifatnya, karakternya tidak otomatis hilang. Ya. Ya saya nggak tahu bagi saudara, tapi saya belajar begitu dan saya memang mengalami itu. Karakter saya ini buruk. Kan Bapak udah dibaptis salam, udah didoain, udah ditumpahin tangan, bahasa roh. Iya, karakter ini tidak otomatis hilang. Itu berjuang. Dan Allah mengharap saya, Allah turut bekerja. Lewat setiap peristiwa mendatangkan kebaikan. Amin. Satu Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Saya ingin mengajak, ayo kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Ini bukan beban. Ini bukan semacam, aduh ada beban, bukan. Ini sukacita. Orang kalau jatuh cinta nggak kerasa loh. Kalau Pak Thomas suruh gendong anak saya, Krais sudah umur 10 tahun, mau 11 tahun, gendong Tom ke pasar pagi. Waduh dia berat, Pak berat. Dia akan bersungut-sungut pasti, waduh ini kerjaan apa? Tapi kalau saya, karena anak saya sayang, berat pun saya gendong. Kalau kita mencintai Tuhan, mengerjakan segala sesuatu karena cinta, nggak berat. Amin. Kita akan rela menyalipkan kedagingan kita. Kalau kita sayang mama ngomong, jangan kawin sama dia. Kalau kita sayang mama, kita nggak mau. Begitu juga kalau kita mencintai Tuhan, kita rela ini ya, tapi aku menikmati ini, tapi itu bertentangan dengan Tuhan. Itu yang membuat kamu miskin. Itu yang membuat kamu tertindas. Ayo sekarang keluar dari situ. Salibkan itu semua. Amin. Dan ayo kita mau hidup mengasihi Tuhan. Nanti lihat tangan Tuhan mengangkat Amin. kita. Tangan Tuhan menopang kita. Apa nggak dahsyat? Tinggal saudara pilih aja. Saudara renungkan baik-baik apa yang saya sampaikan ini. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, pada waktu ada godaan, kita tidak akan tergoda. Amin. Kita mencintai Tuhan. Contohnya Yusuf. Dia cinta Tuhan, dia nggak mau berbuat jahat sama Tuhan. Ada godaan banyak sekali, dia nggak lakukan. Wah, terbukti Tuhan angkat dia di masa-masa kekeringan. Dia malah dapat promosi dari Tuhan. Mari saya ingin mengajak Bapak Saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Di masa-masa sulit sukar begini, tangan Tuhan bisa mempromosikan kita. Amin. Maka saya mengajak, ayo bangkit. Kalau kita lihat di Mazmur 23 yang sering kali kita dengar khotbah-khotbah ini Saudaraku, Mazmur 23 ayat 2, coba kita lihat. Pak Thomas tolong. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Ayat pertama. Tuhan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau Dia yang menjadi gembala kita, yang kita kasih Dia, dalam situasi ekstrim seperti sekarang ini, masa-masa virus begini, kita tetap dipelihara Tuhan. Amin. Kita tetap diberkati Tuhan. Dari dulu saudara, sudah 20 tahun lebih saya melayani pekerjaan Tuhan. Saya lihat ada orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang sederhana di gereja yang sungguh-sungguh mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan, entah memberikan tenaganya, apanya, sampai sekarang anak cucunya diberkati Tuhan. Amin. Tidak dipermalukan Tuhan. Untuk itu saya ingin mengajak kita semua, mari kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kemudian di ayat 3 dibilang begini, Ia menyegarkan jiwaku. Coba ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku. Tuhan senang kalau kita senang. Jangan salah saudara, Bapak itu Bapak yang baik. Dia senang kalau kita senang. Saya senang kalau dari luar kota kadang beliin mainan buat anak saya. Saya senang kalau dia ngelihat dia main mainan yang saya belinya. Saya senang. Tapi saya marah kalau dia sudah terlena dengan mainan itu. Dia sudah lebih peduli dengan mainan itu daripada tugas-tugas dan kewajiban dia. Bapak juga begitu. Dia senang kalau kita senang. Dia juga nggak mau Bapak saudara kita punya mobil jelek apa. Dia mau kita yang terbaik, kita ini anaknya. Tapi kadang-kadang kita terlena di situ. Saya aja contohnya dulu melayani waktu sebelum kenal Pak Agung di Celancang. Semangat 45 nggak punya apa-apa. Begitu mulai naik motor, naik mobil, agak lupa daratan. Maka saya siap bertobat. Saya merenung. Supaya saudara, aku juga senang kalau kamu senang. Tapi kadang-kadang kamu kebablasan. Mungkin ada yang seperti saya mengajak kita bertobat. Amin. Ayo kita kembali. Dia Bapak yang baik, Bapak Ibu. Dia Bapak yang baik. Jangan diragukan jangan diragukan. Kita ini bukan berusaha mau cari selamat, bukan konteksnya, jangan salah. Kita mau mencintai Tuhan sebagai respon. Amin. Respon anugerah kasih karunia yang luar biasa yang dikerjakan. Saya sadar sekali Bapak Ibu, dulu saya susah datang di kota ini. Aku juga punya istilah waktu datang kepada nobody sama. Tapi saya melihat Tuhan itu luar biasa. Orang-orang yang mau berurusan dengan Tuhan tidak akan dipermalukan. Ya. Makanya saya ingin mengajak saudara di rumah ya, Pak Hakimat di Tegal, Mas Teguh di Pemalang juga, sahabat-sahabatku hamba, jangan takut. Kalau kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mau hidup bagi Tuhan sungguh-sungguh, Dia Tuhan yang dahsyat. Saya kadang merenung Bapak Ibu saudaraku, aduh siapa saya Tuhan? Dari ujung utara sana pulau ada di kota ini, dan Tuhan mendandani luar biasa hidup saya. Menurut ukuran saya luar biasa. Dahsyat, Dia sangat baik, amat baik. Saya mengajak mari kita datang kepada Tuhan. Dan bukan hanya datang saat susah, Tuhan tolong saya, berkati saya, bukan begitu. Mulai beberes, mendandani batinnya kita sebagai wujud kita mengasihi Tuhan. Amin. Coba kita lihat bagian B-nya. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Artinya, Ia membuat karakterku jadi baik. Dia membuat karakterku jadi baik. Hebat Tuhan Yesus. Coba terus ayat selanjutnya. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Seringkali kita mengalami hal-hal yang sepertinya, waduh, di lembah-lembah yang seperti itu. Tapi lihat, tangan Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Penyertaannya selalu sempurna. Terus, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Artinya, ada firman, ada Roh Kudus. Amin. Tuhan berikan bagi kita. Ya.
Itulah kekuatan kita, Bapak Ibu. Terus, kebajikan dan kemurahan belaka akan menjadi aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Ada berkat abadi. Kita akan diam bersama dengan Dia. Kita akan selalu dalam hadirat Tuhan, dan kita akan tinggal bersama dengan Dia di tempat yang Dia sediakan bagi kita. Di bumi ini pun Dia terus memberkati kita. Kalau saudara ini kekasihnya Tuhan, Tuhan merasa saudara dan saya ini kekasihnya, di ujung langit manapun kita akan disertai Tuhan. Amin. Maka jangan takut. Ya. Ya, saya ingin mengajak kita bangkit. Amin. Saya senang saudaraku, tiap hari saya nyanyi lagu ini. Coba di seluruh ya. Saya mau nyanyikan lagu ini. Mungkin saudara bosan, saya tidak bosan. Saya senang menyanyikan pujian ini, saudara. Karena ini merema banget dalam hidup saya. Indah rencanamu, Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanku, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Yang musik dengan lembut. Bapak saudara, rencana Tuhan itu indah. Amin. Jangan curiga, jangan takut, jangan cemas. Masuk terus dalam rencana Tuhan. Karena dalam menjalani rencana Tuhan itu ada hal-hal yang gak enak yang harus kita lalui. Tapi jangan takut, jangan curiga. Jangan bilang, ini iblis nih gimana nih. Jangan, saudara, biarin iblis mungkin mengganggu. Tapi kita berjalan terus. Kita fokus terus kepada Tuhan. Kadang itu juga diizinkan Tuhan. Untuk apa? Membentuk watak kita. Amin. Membentuk karakter kita. Amin. Supaya kita punya watak anak Allah. Karakter anak Allah. Dan kita akan mewujudkan lewat hidup kita. Kita orang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Wow, orang yang cintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya nggak bisa ngomong, saudaraku. Nanti akan dibuktikan sendiri. Disinilah waktunya, ini masa pemurnian. Di sini Tuhan akan melihat anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai Dia dengan benar, akan kelihatan. Dia akan terus bersinar. Tidak akan pernah dibiarkan atau ditinggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku, kalau saya mau kesaksian luar biasa di masa-masa ini pemeliharaan Tuhan. Sini, hampir 2 bulan ini kita tidak ada gereja, tidak ada ibadah. Tapi 2 hari yang lalu dari PGS, dari Gereja GKI Pengampuan, majelisnya datang kemari ngirim sembako ke kita. Nanti ada sebagian saya bagi. Dan banyak saudara, teman-teman saya di Pusat Yerusalem datang yang terberkat. Sebagian jemaat juga begitu. Saya melihat luar biasa Tuhan. Amin. Mungkin ada juga jemaat, Pak, saya sekarang lagi kekurangan. Kalau kau benar-benar memang sudah bisa ngomong ke saya siap bantu saudara dengan apa yang Tuhan percaya pada saya. Saya sebagai gembala, saya bertanggung jawab dengan catatan benar-benar jangan aji mumpung. Kalau memang benar-benar ngomong ke saya, datang ke gereja, nomor umum 132, datang ke tempat ini. Saya siap. Istri saya masih bekerja, saudara. Dia masih bisa jualan. Banyak sudah dibikin kue jual, siap jual, ready. Ada berkat, kita bagi-bagi berkat.
Untuk itu sebenarnya kalau kita mau mencintai Tuhan sungguh-sungguh, nggak ada yang susah. Allah yang mempunyai langit, bumi, lautan beserta isinya, Dia yang akan bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Yang penting kita mengerti rencananya. Mari saya ingin mengajak, semua kita akan mati, semua kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Tapi kalau dari bumi ini kita mulai belajar menjadi kekasih, itu yang dikatakan Roma 8 ayat 1 tadi. Tidak ada penghakiman bagi orang-orang seperti ini. Tapi kalau kita salah meresponi anugerah kasih karunia, berbahaya. Kita hanya terbuai oleh dunia ini, nyaman di bumi ini. Kita lupa bahwa kita diselamatkan supaya kita dikembalikan kepada rancangan semula Allah. Amin. Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Pagi ini saudara, saya ingin mengajak kita. Tangan Tuhan sendiri akan menolong kita. Amin. Tangan Tuhan sendiri akan menjaga kita. Ya. Tangan Tuhan sendiri akan memberkati kita. Yang penting responi kebenaran ini tidak akan rugi kita. Saya katakan sekali, orang yang sungguh-sungguh mau mencintai Tuhan, dia adalah orang yang paling berbahagia. Amin. Dia adalah orang yang paling diberkati. Mari saudara, siapkan hati kita. Saya ingin mengajak kita sebentar akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Siapkan hati. Naikkan sekali lagi pujian ini. Mungkin kita sama punya pengalaman. Dulu susah, banyak masalah, hidup troublemaker. Ada uang, kita hamburkan untuk kedagingan kita. Sekarang mungkin Tuhan izinkan. Sepertinya tidak ada. Jangan takut. Tuhan bisa mengangkat kita kembali. Amin. Yang dipulihkan dalamnya. Kita menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Jadi orang yang cintai Tuhan. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Rencana Tuhan itu indah. Sekali lagi saya ingin mengajak, jangan mundur, jangan meninggalkan Tuhan, maju terus dalam Tuhan. Amin. Beberapa lalu ada yang telepon saya konseling, aduh lagi lemah begini-begini. Saya katakan bangkit, jangan takut. Masalahmu sekarang bukan gak ada beras, bukan gak ada uang. Masalahmu hubunganmu dengan Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan baik. Kau orang mencintai Tuhan, jangan takut. Dia jaminan kita. Amin. Dia Yesus Kristus yang sudah mati bagi saudara dan saya. Nyawanya Dia berikan demi cinta. Dan Dia juga akan membuktikan cintanya melalui pembelaan, pertolongan, mujizat demi mujizat. Dia akan kerjakan bagi orang yang dikasihi. Mari siapkan hati, akan menerima tubuh dan darah Yesus. Saya harap di rumah semua sudah siap ya, jamuan tiap keluarga ya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Angkat tangan kanan kita. Boleh dibaca dulu kalau ada ayatnya, kalau enggak langsung angkat. Dengarkan firman Tuhan, jangan makan dulu. Jangan jadi rumah ya, semua ya, sama-sama kita sepakat siang hari ini. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecah dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari makan dengan percaya. Terima kasih Tuhan.
angkat darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari minum dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat darah-Mu dan tubuh-Mu yang sudah kami makan. Dimateraikan firman-Mu atas hidup kami. Biar firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Amin. Mampukan kami Roh Kudus menghidupinya Amin. dan menjalaninya. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Allah kami mampu. Yang penting kami mau. Ya. Dan kami mau katakan, kami mau Tuhan. Roh-Mu yang memampukan kami. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan, yang ada di Cirebon, di Tegal, di Pemalang, dan dimanapun berada. Semua anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun berada, diberkati Tuhan. Amin. Keluarga kami yang ada di Jakarta, diberkati, di Sangihe, diberkati, di Bitung, diberkati, di Manado, di Bekasi, dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Dikuduskan, disucikan tiap persembahan kami, dipakai untuk memperluas pekerjaan di muka bumi ini melalui gereja-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan terus akan memberkati tiap orang yang memberkati pekerjaannya. Kami siap Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah selesai ibadah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menabur untuk ikut serta membela, mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, boleh Bapak Ibu Saudara mentransfer uang saudara ke nomor rekening 8180070908 ya. 818008070908 atas nama Fredson dan Pak Gunawan. Dan uang ini langsung masuk di bendahara, di rekening, dan yang megang ini semua bukan saya Bapak Ibu, bendahara gereja yang megang uang ini. Jadi saya tidak pegang uang, bendahara nanti di saat kita butuh untuk operasional baru kita minta ke bendahara. Jadi Bapak saya mau mentransfer, langsung transfer ini dan laporannya langsung saja ke bendahara. Nanti ada catatannya di akhir bulan seperti itu. Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mentransfer bulan yang lalu untuk operasional kita di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara juga yang mungkin belum, karena tidak apa-apa, jangan merasa tertuduh, tidak dituntut. Nah, kita dengan ikhlas dari hati kita Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, jaga-jaga, waspada terus, tapi jangan takut, kita tetap waspada, jaga ya semua apa yang dianjurkan oleh pemerintah, kita harus taati dan patuhi. Ya, kita tidak live streaming tiap hari Bapak Saudara, tapi walaupun kita tidak live streaming, Saudara tetap kontak dengan Tuhan. Tiap keluarga ada mesbah di rumah masing-masing. Nanti sewaktu-waktu mungkin ada mendadak Roh Kudus suruh kita live atau kita zoom. Itu saja ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari bangkit berdiri. Semua saya mengajak di rumah bangkit berdiri. Angkat tanganmu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Amin. Cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini, besok, kekal sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan kemuliaan. Dalam nama Yesus, yang percaya berkata, Amin.